Ketua DPRD Kota Jambi menemui langsung dan menerima tuntutan mahasiswa dalam aksi penyampaian aspirasi. Kapolresta Jambi imbau masyarakat dan mahasiswa menyalurkan aspirasi secara tertib dan damai. Jajaran petugas dan warga binaan Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak gelar doa bersama untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 2 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Arsela Amalia. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara, aksi demo mahasiswa di gedung DPRD Kota Jambi berakhir damai. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid, menemui langsung dan menerima tuntutan mahasiswa. Pada pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama kantor DPRD Kota Jambi, mahasiswa menyampaikan tuntutan agar DPR RI segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut mahasiswa, undang-undang tersebut sangat penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara yang dikorupsi. Hal ini disampaikan oleh perwakilan mahasiswa saat aksi unjuk rasa yang berakhir dengan damai di kantor DPRD Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan bersama-sama mendesak DPR RI agar segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Ketua DPRD Kota Jambi juga menegaskan bahwa Dewan Kota Jambi terbuka terhadap setiap aspirasi mahasiswa maupun masyarakat. Kami menerima dengan baik kedatangan adik-adik mahasiswa yang sejak dari pagi tadi sudah kami tunggu dengan rasa yang niat yang baik ya. Bahwa kami tadi menerima teman-teman adik-adik dari mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi. Dan kami undang, kami bawa ke dalam karena kita menghargai bahwa lembaga kami ini adalah rumah rakyat. Mahasiswa juga sangat mengapresiasi sikap DPRD Kota Jambi yang mau menerima aspirasi. Melalui dialog terbuka, mereka menilai hal ini sebagai bentuk komitmen wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mahasiswa juga berkomitmen bersama dengan mengawal agar tuntutan mereka tersampaikan ke pusat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Siregar, mengimbau kepada seluruh masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyalurkan aspirasi secara tertib dan damai. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Siregar, mengimbau kepada seluruh masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyalurkan aspirasi secara tertib dan damai. Kapolresta Jambi mengajak masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis saat menyampaikan aspirasi. Kebebasan berekspresi dan berdemokrasi merupakan hak setiap warga negara, namun harus dilaksanakan dengan cara yang tertib dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kepolisian siap memberikan pengamanan dalam setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum agar tetap kondusif dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain. Kepada masyarakat, khususnya kepada adik-adik mahasiswa, kita mendukung akan melindungi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, tapi kami mohon tolong untuk disesuaikan dengan aturan yang berlaku juga. Jangan sampai anarkis, jangan sampai merusak, jangan ada penumpang-penumpang gelap yang akan mencoba untuk merusak di Kota Jambi. Dengan ajakan ini diharapkan setiap penyampaian aspirasi di Kota Jambi dapat berjalan damai dan membangun, serta menjaga situasi Kaptimas tetap kondusif. Asar TVRI Jambi melaporkan. Dalam upaya menciptakan suasana yang aman dan kondusif di daerah, DPD Gemabudi Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk menyuarakan aspirasi secara damai.
Menanggapi tuntutan aksi demonstrasi yang berujung anarkis dan merusak fasilitas umum di sejumlah wilayah di tanah air termasuk di Provinsi Jambi, Dewan Perwakilan Daerah Generasi Muda Buddhis Indonesia atau Gemabudi Provinsi Jambi yang merupakan salah satu organisasi keagamaan nasional mengajak masyarakat untuk menyuarakan aspirasi secara damai. Ketua DPD Gemabudi Provinsi Jambi Ferry Firmansyah mengatakan, mengemukakan pendapat di muka umum menjadi hak bagi seluruh masyarakat dan dilindungi oleh undang-undang. Namun mengeluarkan aspirasi yang berujung aksi anarkis merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena sangat merugikan dan menimbulkan efek negatif secara luas. Ferry mengimbau masyarakat, baik itu mahasiswa, organisasi maupun individu, untuk dapat menyuarakan aspirasi secara fokus, sesuai tujuan dengan tertib dan kondusif. Masyarakat juga didorong untuk bisa menahan diri dari isu-isu provokasi yang dapat memecah belah persatuan. Demonstrasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan suara itu sebenarnya kan hak dari seluruh rakyat. Tapi alangkah baiknya kan dilakukan dengan kondusif. Jangan terpancing provokasi. Kadang kalau saya lihat di berita-berita itu ada satu aja yang memulai duluan, itu semua terpancing. Jadi fokuslah pada tujuan awalnya apa, ya kan? Terus tujuannya kemana? Jangan merusak fasilitas umum. Selain menyerukan aksi demonstrasi yang aman dan damai, DPD Gemabudi Provinsi Jambi secara tegas meminta pemerintah daerah selaku eksekutif dan DPR selaku legislatif untuk bekerja optimal dalam menyejahterakan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Polres Tanjung Jabung Barat menggelar doa bersama seluruh elemen dan komponen masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, harapan untuk kedamaian Indonesia tercurah di balik tembok besi lapas narkotika kelas 2B Muara Sabah. Doa bersama digelar secara khidmat demi keamanan dan keselamatan negeri tercinta. Dalam suasana penuh khidmat, jajaran petugas pemasyarakatan bersama warga binaan Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabah melaksanakan doa bersama untuk tanah air Indonesia. Melalui ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, para petugas dan warga binaan larut dalam doa-doa yang dipanjatkan. Suasana hening yang tercipta mencerminkan harapan yang sama agar bangsa ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Aksi doa bersama ini digelar di tengah maraknya aksi penyampaian aspirasi dan demonstrasi di berbagai wilayah di tanah air. Kasih Binadik Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabah, Dedi Antoni menegaskan, doa bersama ini bukan sekedar seremoni rutin, melainkan bentuk nyata kepedulian dan cinta insan pemasyarakatan terhadap Indonesia. Bagi para warga binaan, momen ini juga menjadi sarana refleksi sekaligus penguatan spiritual dalam proses pembinaan. Mereka percaya meski berada di balik jeruji, cinta dan doa untuk negeri tetap dapat mengalir dengan tulus. Tujuan untuk memberikan doa, memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk kebaikan negeri kita tercinta ini, sebagai bentuk kepedulian dari sesama manusia terhadap negara Indonesia kita tercinta. Kita berharap Indonesia dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Doa dan cinta seluruh insan kemasyarakatan untuk Indonesia. Dari Muara Sabah, doa itu melangit berpadu dengan doa-doa dari seluruh penjuru negeri. Sebuah harapan bersama dari balik jeruji maupun dari masyarakat luar untuk Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Polres Tanjung Jabung Barat menggelar doa bersama seluruh elemen dan komponen masyarakat di Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan. Doa ini juga ditujukan untuk salah satu korban yang meninggal dunia saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Pasca terjadinya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah, Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat menggelar doa bersama dan aksi menyalakan 1000 lilin sebagai simbol harapan untuk perdamaian dan ketenangan. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, diantaranya jajaran Kodim 0419 Tanjab, unsur pemerintah daerah, komunitas ojek online, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama, FKUB, Majelis Ulama Indonesia, BEM Mahasiswa, hingga tokoh adat dan agama. Doa secara khusus juga dipanjatkan untuk mendiang Afwan Kurniawan, salah seorang warga yang meninggal dunia saat aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, doa bersama ini dilaksanakan sebagai ikhtiar bersama untuk menciptakan situasi yang damai dan kondusif, khususnya di wilayah Tanjab Barat dan Provinsi Jambi secara umum. Pada seluruh masyarakat yang ingin melaksanakan aksi unjuk rasa karena kegiatan tersebut dilindungi undang-undang, kami persilahkan, kami buka seluas-luasnya, tapi silakan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, sesuai aturan ada. Silakan layangkan pemberitahuan, dan setiap kegiatan unjuk rasa ataupun penyampaian pendapat di muka umum akan kami kawal, akan kami amankan, ya, sehingga tidak ada penumpang gelap ataupun provokator yang akan menyusupi aksi-aksi yang ingin menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah ataupun DPRD. Dalam momen tersebut, Polres Tanjung Jabung Barat juga menyerahkan bantuan beras kepada komunitas ojek online yang ada di wilayah Tanjab Barat. Untuk memastikan situasi tetap kondusif, pihak Polres juga melaksanakan patroli bersama sebagai upaya preventif di lapangan. Melalui doa bersama ini diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga perdamaian dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks atau provokatif di media sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak. Dedi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan unjuk rasa di Polres Sungai Penuh. Pengunjuk rasa meminta Polri mengusut tuntas kasus yang menimpa salah seorang ojol almarhum Afwan di Jakarta. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Fahlan Diandra dari Kota Sungai Penuh. Baik, selamat sore Fahlan, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Yogi dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan bahwasanya saat ini saya sedang berada langsung di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh, yang mana ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menggelar aksi di dua lokasi yang berbeda, yang mana pada pagi hari ratusan massa menggelar aksi di Polres Kerinci dan dilanjutkan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh. Pelaksanaan aksi di Polres Kerinci disambut langsung oleh Kapolres Kerinci dan juga disambut oleh Bupati Kerinci serta pemerintah Kota Sungai Penuh yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Sungai Penuh serta Sekda Kota Sungai Penuh. Dalam aksi tersebut berlangsung damai dan juga para peserta memberikan orasi-orasi terkait tuntutan terhadap pihak Polres Kerinci, yang mana pihak Polres Kerinci menyambut baik aksi tersebut dan terciptanya demokrasi yang bersih di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Mahasiswa memberikan 6 tuntutan kepada pihak Polres Kerinci, yaitu mengusut tuntas dan mengadili aparat yang menindas almarhum Afwan Kurniawan yang dilindas pada saat demo beberapa pekan lalu. Tuntutan kedua yaitu stop tindak kekerasan dan intervensi kepada masyarakat. Selanjutnya membebaskan massa demonstran yang masih ditahan. Stop arogansi intimidasi Polres Kerinci kepada masyarakat. Kemudian menuntut penjelasan terkait razia yang dilakukan pihak Satlantas Polres Kerinci yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi.
Hal itu disambut baik oleh Kapolres Kerinci, yang mana Kapolres Kerinci menerima langsung hal tersebut dan meminta kepada seluruh mahasiswa bila menemukan oknum-oknum yang terlibat dalam pelanggaran agar segera melapor ke Kapolres Kerinci. Masa bergerak menuju ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh sekitar pukul 2, yang mana masa dikawal langsung oleh Kapolres Kerinci, Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Bupati Kerinci serta Sekda Kota Sungai Penuh. Pelaksanaan demo unjuk rasa di kantor DPRD Kota Sungai Penuh disambut langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh, dan aksi tersebut berlangsung damai. Para mahasiswa dipersilakan untuk memberikan aspirasi atau orasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menyampaikan 4 tuntutan, yaitu gerakan bertajuk bubarkan DPR, sahkan RUU perampasan aset, serta hentikan pajak yang membebani rakyat, dan restorasi dan reformasi Polri. Hingga saat ini masa telah membubarkan diri dan aksi pada hari ini berlangsung dengan damai. Dewan pun sangat mengapresiasi atas para mahasiswa yang telah menggelar aksi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sungai Penuh. Hal itu merupakan proses demokrasi dan mewujudkan terciptanya sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sekian Yogi. Baik, terima kasih Fahlan Diandra yang melaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Fahlan. Saudara, rangkaian aksi yang dimulai sejak 29 Agustus 2025 berdampak pada pelaku UMKM di sekitar lokasi yang menjadi pusat demo. Pedagang berharap para pengunjuk rasa dapat lebih menjaga kondusivitas saat menyampaikan aspirasi sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Beginilah kondisi jalan di kawasan yang menjadi titik unjuk rasa yang berlangsung sejak 29 Agustus kemarin. Jalanan yang semula ramai akan aktivitas jual beli kini menjadi lenggang. Sepinya aktivitas jual beli karena sebagian masyarakat masih takut akan adanya aksi lanjutan. Meski sepi, namun sebagian pedagang yang bisa mangkal di kawasan tersebut tetap berjualan. Pedagang mengaku tidak takut berjualan setelah aksi berakhir. Namun penurunan omset tidak bisa dihindari. Salah seorang pedagang Ari mengatakan, penurunan omset terjadi sangat signifikan. Bahkan beberapa hari lalu hanya mengantongi omset sebesar Rp200.000 karena terpaksa berhenti berjualan akibat aksi pertama yang berlangsung anarkis. Kalau untuk penjualan terimbas lah sih Kak. Penjualan kita agak kurang lah sih Kak. Karena kenapa? Satu, orang mau belanja itu takut mau lewat. Kedua, orang ini yang orang kantor ini kan udah gak mau lagi belanja, udah pulang. Orang dia takut mau keluar gitu. Terimbasnya sih Kak, 180 derajat sudah hilang gitu karena masalah ini. Sementara pedagang kopi keliling, Rehan dan Dodi mengatakan, sejak adanya aksi unjuk rasa, penjualan kopi turun drastis hingga 50%. Jika biasanya mampu menjual 100 botol, kini hanya 50 botol per hari. Para pedagang berharap jika ada aksi lanjutan, bisa berjalan dengan kondusif dan aman, sehingga meminimalisasi terjadinya korban dan tidak menyebabkan ketakutan atau kekhawatiran di masyarakat. Silva, Yazir, Farhan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Gubernur Al-Haris melantik direksi baru Bank 9 Jambi. Terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini. Saudara, memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik jajaran direksi baru PT Bank 9 Jambi.
Menjadi instrumen penting bagi perekonomian daerah, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik jajaran direksi baru PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank 9 Jambi. Pelantikan ini dilakukan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dan disaksikan oleh perwakilan Bank Jawa Barat yang menjadi mitra bank milik pemerintah daerah seprovinsi Jambi. Al-Haris mengatakan, Bank 9 Jambi merupakan bank yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah. Bank 9 Jambi selama ini telah bertugas untuk menyediakan layanan perbankan yang mendukung sektor perekonomian lokal termasuk UMKM maupun sektor-sektor lainnya. Di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif, Bank 9 Jambi diminta untuk terus berbenah guna memenangkan persaingan melalui terobosan-terobosan baru. Bukan hanya dari sisi keuntungan, pengelolaan Bank 9 Jambi juga didorong untuk dapat berorientasi pada pelayanan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kita berharap tentu kinerja Bank Jambi ke depan semakin baik tentunya. Ya, kolaborasi pejabatnya dengan bisnis Bank Jambi yang ke depan makin baik tentunya, jaringannya makin bagus. Saya kira ini bisa mendorong agar kinerja Bank Jambi ke depan meningkat dan ekonomi kita juga akan memiliki dampak yang luar biasa terhadap kiprah Bank Jambi ke depan. Nah, kami juga tadi menyampaikan bahwa situasi ekonomi global ini juga menjadi waspada Bank Jambi. Jajaran direksi baru Bank 9 Jambi yang dilantik Gubernur Al-Haris yakni Direktur Kredit dan Syariah Yufni Sarman, Direktur Treasury Dana, IT dan Digital Ahmad Nunung, serta Direktur Operasional Zulfikar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menerima audiensi kepada Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Jambi Johnson Siagian. Pertemuan ini membahas program pembinaan hukum serta rencana pembentukan pos bantuan hukum di setiap desa dan kelurahan. Kakanwil Kementerian Hukum Jambi Johnson Siagian melakukan pertemuan dan audiensi dengan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Pertemuan ini membahas program pembinaan hukum serta rencana pembentukan pos bantuan hukum, pos bakum di setiap desa dan kelurahan. Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat mengatakan, audiensi ini menjadi langkah awal koordinasi antara Kanwil Kemenkum dan Pemkab Tanja Barat. Pertemuan ini juga dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperluas akses layanan bantuan hukum yang merata hingga desa. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyambut baik dan memberikan dukungan penuh keberadaan pos bakum di setiap desa dan kelurahan. Hal ini akan memberi manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh pendampingan hukum lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Sementara Kakanwil Kemenkum menyampaikan bahwa program pembentukan pos bakum merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk memperkuat layanan bantuan hukum, memperluas jangkau keadilan, serta meningkatkan kualitas pembinaan hukum. Kita berharap nanti arahan dari Pak Gubernur dan Pak Kanwil juga secara nasional, mudah-mudahan nanti di 114 desa itu sudah ada pos bantuan hukum, ya, kemudian sudah di-SK-kan oleh kepala desanya masing-masing, ada di 20 kelurahan juga nanti akan di-SK-kan oleh kepala lurah. Ya. Nah, dengan demikian nanti kemudian mereka ini di-upgrade ya, diberikan ilmu, pengetahuan non akademik ya. Pembentukan pos bankum di masing-masing di kelurahan dan di desa. Jadi ini pembentukan ini sangat berguna bagi masyarakat desa yang apabila terjadi masalah konflik, ya, jadi nanti dari aparat desa atau kelurahan itu yang menyelesaikannya di tingkat desa atau kelurahan. Jadi ini merupakan program nasional yang akan kita laksanakan di masing-masing daerah. Pertemuan yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati Tanja Barat juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Sekda Tanja Barat Hermansyah, Kabak Hukum Agus Ladas, serta dari pihak Kemenkum Wilayah Jambi. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar apel peringatan di tengah mengusung tema Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju. Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar apel peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-80 pada Selasa pagi di lapangan Kejati Jambi. Dengan mengusung tema Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju, momentum peringatan ini diharapkan dapat menjadi titik tolak perubahan bagi seluruh insan adiaksa untuk terus berbenah. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hermon De Cristo, mengatakan, Kejaksaan saat ini terus berkomitmen untuk melakukan transformasi dalam pelayanan hukum. Langkah transformasi tersebut dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum yang profesional, transparan, dan humanis. Tak hanya itu, Kejaksaan juga berusaha aktif dalam mendorong terwujudnya Indonesia yang maju dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ya alhamdulillah, jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan amanah daripada Jaksa Agung, terutama dalam peringatan hari lahir Kejaksaan yang ke-80 ini pada tanggal 2 September ini. Nah, bagaimana Kejaksaan bisa bertransformasi dalam rangka untuk menuju Indonesia Maju 2045. Lalu terapkan apa yang menjadi amanah daripada Pak Jaksa Agung tadi, terutama tingkatkan terus integritas kita, kemudian soliditas kita. Melalui peringatan ini, Kejati Jambi berharap semakin mampu melakukan transformasi positif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan pelayanan keadilan. Asar TVRI Jambi melaporkan. Warga di lingkungan Masjid Jami Al-Muhajirin, Kelurahan Simpang Parsipin, memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah dengan khidmat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah digelar oleh jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin dengan khidmat. Ketua Panitia Penyelenggara Masjid Jami Al-Muhajirin, Munsaridah, mengajak seluruh umat muslim yang ada di lingkungan masjid untuk selalu memakmurkan dan meramaikan masjid. Seperti suasana yang ada sekarang ini, alhamdulillah sangat tepat sekali dan sangat lepas sekali kondisi bangsa kita yang dilanda oleh hiruk pikuknya oleh masalah-masalah ini. Kita kembali mengintrospeksi diri untuk mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ustadz Edi Susanto dalam ceramahnya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam. Beliau tidak hanya mengajarkan tauhid, tetapi juga mengajarkan cinta kasih serta toleransi kepada seluruh umat muslim. Di tahun ini, karena kita umat muslim sedunia itu merayakannya, hampir di setiap pelosok-pelosok daerah itu merayakan, baik siang, malam, ataupun pagi, semua memperingati hari lahir baginda Rasulullah SAW, yang pada akhirnya dan pada gilirannya semua itu akan kembali kepada kita, karena kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah sebagai nanti penolong kita di hari kiamat. Adapun yang terjadi fenomena yang kita rasakan sekarang ini, krisis moral yang sangat luar biasa, maka Rasulullah adalah teladan yang paling sempurna untuk memperbaiki seluruh lini kehidupan kita. Lurah Kelurahan Simpang 4 Sipin, Saidina Usman, mengajak seluruh warga di lingkungan Masjid Jami Al-Muhajirin agar selalu menjaga kerukunan serta kekompakan antar warga, khususnya di lingkungan Masjid Jami Al-Muhajirin. Saya hadir di Masjid Jami Al-Muhajirin RT 20, 21, dan 30 Kelurahan Simpang 4 Sipin ini mewakili daripada pemerintah Kota Jambi sesuai dengan instruksi dan himbauan dari Bapak Wali Kota Jambi bahwa kita diminta untuk tidak mudah terprovokasi dengan keadaan bangsa kita yang saat ini. Ini juga kita memperingati Maulid Nabi, hari lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini menjadi momentum kita, bangsa kita, dan seluruh warga masyarakat kita untuk mempererat
tali silaturahim, kemudian juga kita mencontohkan Nabi besar kita untuk supaya kita sama-sama bagaimana mentauladani Nabi besar kita dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah ditutup dengan selawat serta doa selamat bersama. Yazir, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Batanghari ingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan pembakaran lahan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih bersama Jambi hari ini. Saudara, meski curah hujan masih terjadi dalam beberapa hari terakhir, BPBD Batanghari terus melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran lahan dan hutan. Salah satunya dengan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran di lahan perkebunan. Hujan yang turun di malam hari dalam beberapa hari terakhir di wilayah Batanghari diklaim merupakan hasil dari modifikasi cuaca yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dengan pihak terkait. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Batanghari melalui BPBD tetap melakukan langkah-langkah antisipasi agar kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang kembali. PLT Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Solihin mengatakan, pihaknya terus menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena hal tersebut melanggar hukum dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak. Saat ini terdapat beberapa kecamatan yang dianggap rawan terjadi karhutla, seperti Kecamatan Muara Bulian, Bajubang, dan Batin 24. Daerah-daerah ini menjadi fokus pengawasan dan pencegahan oleh Satuan Tugas Karhutla untuk meminimalisir potensi terjadinya kebakaran di musim kemarau. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Dinilai lalai, Camat Sungai Bahar Agus Riyadi dikenakan sanksi moral dan administratif. Sanksi tersebut merupakan imbas dari kekecewaan para pelajar MTS Negeri 7 yang gagal tampil dalam pergelaran drum band saat upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus lalu. Setelah melalui serangkaian tahapan mulai dari pemanggilan camat hingga 2 orang saksi, yakni pembawa acara dan ketua tim voli yang hadir saat peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Sungai Bahar. Tim Majelis Kode Etik Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Camat Agus Riyadi. Peristiwa ini bermula dari gagalnya penampilan drum band MTS Negeri 7 akibat lagu ulang tahun yang diputar dengan suara menggelegar, sehingga menutupi penampilan para pelajar di atas lapangan. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono menjelaskan, Majelis Kode Etik telah melakukan rapat untuk menetapkan bentuk sanksi yang diberikan. Dinilai lalai, Camat Agus Riyadi dijatuhkan sanksi moral berupa pernyataan terbuka untuk mengakui kesalahan dan memohon maaf secara langsung. Penyampaian permohonan maaf tersebut direncanakan akan disampaikan saat upacara Hari Kesadaran Nasional pada 17 September mendatang. Sanksi ini dijatuhkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sampai pada satu kesimpulan bahwa Majelis Kode Etik memutuskan bahwa camat melakukan kesalahan dan diberikan sanksi moral, dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka oleh pemberi sanksi, dalam ini PPK atau pejabat yang ditunjuk. Dan untuk pernyataan secara terbuka ini nanti bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan forum ASN secara resmi atau kegiatan upacara bendera. Tak hanya sanksi moral, Camat Sungai Bahar juga dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari asisten 1. Lewat teguran ini, Pemkab Muaro Jambi berharap tidak akan ada lagi kelalaian serupa
yang dapat mencoreng nama baik profesi aparatur sipil negara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Harga tandan buah segar di Batanghari kembali meroket dengan harga jual mencapai Rp3.639 per kilogram. Petani berharap dengan harga jual saat ini mampu memproduksi TBS dengan kualitas terbaik. Produksi kelapa sawit di Kabupaten Batanghari terus mengalami peningkatan. Ini dibuktikan dengan tingginya aktivitas penjualan di tingkat teram ataupun pengepul. Bergairahnya petani dalam menjual hasil kebunnya dikarenakan nilai tandan buah segar atau TBS yang kembali mengalami peningkatan dari Rp3.200 per kilogram, kini sudah tembus di angka jual Rp3.639 per kilogram. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Maramulya Pane mengatakan, harga jual TBS sudah terjadi sejak 3 hari terakhir ini. Maramulya Pane berharap dengan adanya kenaikan harga TBS ini menjadi momentum petani untuk dapat meningkatkan penghasilan di sektor perkebunan, namun tetap disesuaikan dengan hasil produksi buah kualitas yang baik. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah hewan liar dilepas liarkan di kawasan Hutan Harapan. Hewan yang dikembalikan ke habitatnya tersebut telah mengikuti proses observasi hingga pemeriksaan medis. Sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem alam dan menambah keanekaragaman hayati, serta mendukung pelestarian satwa liar di hutan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jambi bersama PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI melepas sejumlah satwa di Hutan Harapan, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Hewan yang dilepas liarkan tersebut diantaranya 2 ekor beruang madu, 3 ekor berang-berang, 4 ekor burung tiung mas, dan 14 ekor ular sanca batik. Sebelum dilepas liarkan, sejumlah hewan tersebut telah dilakukan proses observasi dan pemeriksaan medis. Kepala BKSDA Jambi, Agung Nugroho mengatakan, setelah dilepas liarkan, hewan tersebut akan selalu dipantau untuk memastikan adaptasi satwa berjalan baik. Pemantauan dilakukan melalui kamera jebak, pengamatan langsung, dan survei habitat di lokasi. Upaya penyelamatan satwa. Jadi satwa-satwa ini tadinya adalah hasil penyerahan masyarakat dan saatnya mereka kita kembalikan ke alam dan kita berharap nanti bisa berkembang biak di alam. Pelepasan di kawasan Hutan Harapan dikarenakan hutan tersebut memiliki karakteristik ekologis yang mendukung. Mulai dari hutan alam, semak belukar dan memiliki perairan yang cocok untuk hewan liar serta masih memiliki keanekaragaman hayati. Masyarakat dihimbau untuk turut menjaga dan melestarikan baik satwa liar maupun yang dilindungi dengan menjaga alam mereka dan tidak memburu hewan tersebut. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arsela Amalia. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.